Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dalam Perilaku Organisasi, dan ini udah sesi yang ke-7. Kita akan belajar mengenai motivasi lagi gitu ya, tapi ini adalah sesi yang kedua dari motivasi karyawan dalam bekerja gitu ya. Kita akan bahas mengenai equity, ekspektasi, dan goal setting. Equity itu kesetaraan, kayak gitu. Ekspektasi itu harapan, dan goal setting tuh setting tentang tujuan. Setting tuh mengatur tujuan gitu ya bahasa Indonesianya. Bersama saya Rosana Eri, dan seperti biasa kita menggunakan buku acuan Organizational Behavior yang ditulis oleh Kinnicky and Fugate dan diterbitkan oleh McGraw-Hill International Edition. Seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi, kita akan membahas mengenai Adams Equity Theory of Motivation. Sebelum kita bahas mengenai teori ini, seperti biasa kita akan bahas mengenai definisinya. Equity Theory Motivation itu apa sih, gitu kan? Equity Theory Motivation itu adalah sebuah model motivasi yang menjelaskan tentang fairness tahu ya, fair kayak gitu, and justice atau juga keadilan dalam social exchange, dalam pertukaran sosial, atau dalam give and take relationship. Jadi hubungan memberi dan menerima dalam sebuah hubungan, kira-kira kayak gitulah. Dan Adams Equity Theory of Motivation ini dicetuskan oleh Adams tentunya, dan ini membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah the individual organization exchange relationship, yang kedua nanti kita akan bahas tentang negative and positive inequity, dan yang ketiga adalah dynamic of perceived inequity. Kita ngomongin threshold dan cara reducing atau menghilangkan ketidaksetaraannya ini, kayak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, itu adalah ngomongin tentang individual organizational exchange relationship. Jadi ini yang ngomongin tentang pertukaran dalam sebuah hubungan antara seorang individu dengan organisasi, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin tentang individu sama organisasi, ini nggak lepas dari input dan outcome dari seseorang tersebut. Inputnya itu tuh apa sih? Input itu contohnya adalah pendidikan dia, atau training yang dia ikuti, terus kemudian skill dia, kreativitas dia, senioritas dia, usia, personality, terus effort atau upaya, terus personal appearance atau penampilan dia, gitu. Itu udah setara belum sih sama outcome-nya? Outcome tuh contohnya adalah kayak gaji, bonus, job security, status simbol atau status dia gitu ya, terus promosi jabatan. Nah, ini udah setara atau belum antara input dan outcome-nya, kayak gitu. Misalnya nih, pendidikan dia segini gitu ya, tinggi gitu ya, dengan gaji yang segitu, itu tuh udah setara belum, kayak gitu. Atau pakai variabel lain, contohnya senioritas, dia udah senior nih di kantor, kayak gitu, terus dapat bonus segini. Ini equity nggak sih, setara nggak sih, kayak gitu. Atau personal appearance, pakai itu variabel yang di inputnya gitu ya, dengan penampilan yang kayak gini dapat bonus yang lebih besar nggak, kayak gitu, dibandingkan dengan yang penampilannya nggak kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi ngomongin tentang input dengan outcome-nya, kayak gitu. Terus dalam Adams Equity Theory of Motivation itu ngomongin juga tentang negative and positive inequity, atau ketidaksetaraan negatif dan ketidaksetaraan positif, kayak gitu. Jadi kalau ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang negative equity itu, sebutan kalau outcome-nya itu lebih dikit daripada income-nya seseorang gitu ya, seorang karyawan, kayak gitu. Jadi outcome-nya itu lebih dikit. Misalnya dia outcome dibagi income itu, misalnya dia dapat satu orangnya itu $2 per hari, kayak gitu, sementara orang lain itu bisa dapat $3 per hari. Berarti kan dia lebih dikit kan daripada orang-orang lain, kayak gitu. Nah, kalau positive outcome itu tuh dia
income-nya itu lebih dikit atau outcome-nya tuh lebih besar kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang lain itu bisa $2 kayak gitu, tapi dia bisa $5 dalam satu hari gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi itu negatif and positif inequity. Jadi orang kan kadang kalau dibagi gitu ya antara income dan outcome-nya kadang berbeda-beda. Nah, itu kadang menimbulkan ketidaksetaraan. Kayak gitu. Terus kemudian dalam dynamic atau dinamika penerimaan inequity itu kita akan ngomongin tentang threshold dan reducing. Kalau misalnya bahas tentang threshold itu tuh kayak gini tuh. Jadi ternyata orang itu bisa punya equity sensitivity atau merasa bahwa ini tuh nggak setara atau setara itu karena dia tuh dapat notice dari orang sekitarnya. Jadi orang sekitarnya itu yang mempengaruhi dia. Oh, ada ketidaksetaraan kayak gitu. Jadi jumlah orang-orang di sekitarnya itu akan memunculkan perasaan-perasaan inequity. Sehingga konsep threshold atau jumlah minimal itu tuh pas banget untuk diterapkan di sini. Jadi ada jumlah minimal orang dengan perbedaan-perbedaan gitu ya. Sehingga itu tuh bisa menimbulkan inequity. Ketika jumlah orangnya itu atau jumlah perbedaan orang-orangnya itu sedikit, itu nggak akan memunculkan inequity kayak gitu atau ketidaksetaraan. Tapi kalau jumlah tertentu gitu ya sudah segitu atau lebih ya itu pasti akan terjadi inequity. Jadi dalam perusahaan itu dia harus mempertimbangkan harus memperhatikan tentang threshold ini. Terus yang kedua itu adalah ngomongin tentang reducing atau menghilangkan inequity. Itu bisa ada dua hal kalau dalam buku acuan yang kita pakai ya. Itu bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah mengubah salah satu hal gitu ya. Misalnya mengubah inputnya gitu ya, inputnya disamain kayak gitu. Misalnya yang masuk perusahaan itu tuh lulusannya apa kayak gitu ya. Jadi lebih disamain atau menyesuaikan outcome-nya gitu, outcome-nya. Jadi kita pokoknya semuanya apapun pendidikan Anda, apapun senioritas Anda, kalau Anda bisa mendapatkan uang $3 dalam satu hari ya Anda sudah dianggap mampu kayak gitu. Nah, yang skillnya bagus pasti dia akan lebih mudah mendapatkan itu, tapi skillnya buruk itu nggak akan cepat mendapatkan itu gitu. Tapi ukurannya adalah outcome-nya itu. Nah, itu bisa mereduce ketidaksetaraan itu. Jadi bisa mengubah inputnya atau menyesuaikan di outcome-nya kayak gitu kan ya. Terus yang kedua itu bisa juga dengan mengubah perilaku secara kognitif seseorang. Jadi dari segi kognitif itu karyawan-karyawan itu diubah mindset-nya kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi di dalam buku itu cara mereduce atau menghilangkan ketidaksetaraan itu dengan dua hal tersebut gitu. Slide yang kedua, kita akan bahas mengenai ekspektansi theory of motivation. Jadi namanya aja ekspektansi gitu ya, jadi harapan-harapan kayak gitu. Ekspektansi teori kita definisikan terlebih dahulu ya, itu teori harapan yang berpendapat bahwa orang itu termotivasi untuk berperilaku dengan cara yang menghasilkan kombinasi yang diinginkan dengan hasil yang diharapkan kayak gitu. Jadi dia berperilaku seperti apa sehingga dia akan menghasilkan seperti apa, kira-kira kayak gitu. Kalau upayanya tinggi gitu ya dia akan mengharapkan hasil yang tinggi pula, kira-kira kayak gitu teorinya. Dan ada teori yang ada di ekspektansi teori motivation ini, namanya adalah From's ekspektansi teori. Lagi-lagi ya pakai nama orang kayak gitu. Dan di From's ekspektansi teori ini membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah ekspektansi, yang kedua adalah instrumentality, dan yang ketiga adalah valence. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ekspektansi dalam From's teori ini, gitu ya. Itu merepresentasikan kepercayaan individu bahwa setiap derajat upaya itu akan diikuti dengan setiap derajat level atau kinerjanya. Jadi dia melakukan satu derajat upaya gitu, itu akan setara dengan satu outcome-nya juga kayak gitu. Dia akan setara. Ini adalah konsep ekspektansi di sini gitu ya. Terus yang kedua itu ngomongin tentang instrumentality gitu.
Instrumentality itu tuh bahasanya tuh performa atau kinerja atau outcome perception kayak gitu ya. Merepresentasikan bahwa setiap outcome itu adalah memungkinkan dalam menyelesaikan sebuah level kinerja. Misalnya orang kalau mau mendapatkan sesuatu hal yang bagus, ya pasti dia akan banyak mengorbankan juga atau dia akan mengurangi level kesenangan dia. Kalau kamu misalnya mau dapat nilai A, berarti santai-santai kamu itu tuh lebih sedikit dibandingkan orang yang dapat B kayak gitu. Jadi kayak ada pengorbanannya kayak gitu kan ya. Terus kalau misalnya yang ketiga itu adalah ngomongin tentang valence atau positif ini bisa diartikan sebagai positif atau negatif gitu ya, nilai tempat seseorang dalam sebuah outcome. Jadi ini kayak gambaran preferensi orang gitu sih. Jadi kalau kamu misalnya mau dapet positif, kamu harus seperti apa. Kalau kamu nggak melakukan sesuatu atau kamu memilih sesuatu yang negatif, ya kamu harus seperti apa. Jadi ini kayak preferensi pilihan orang kayak gitu loh, valence tuh. Kamu pengen yang seperti apa, kamu pengen jadi yang seperti apa gitu. Kalau kamu pengen positif, ya kamu harus melakukan ini. Kalau kamu pengen sesuatu yang negatif, ya kamu ya nggak usah ini kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah dalam teori ekspektasi ini. Ini bagian yang ketiga, kita akan ngomongin tentang goal setting atau setting tujuan. Setting itu mengatur tujuan gitu ya, motivasi sehingga mengatur tujuan. Kira-kira kayak gitu. Sebelumnya seperti biasa kita akan ngomongin dulu tentang tujuan. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah mengenai apa yang individu itu coba untuk capai yang merupakan objek atau tujuan dari sebuah tindakan. Kira-kira kayak gitulah, tujuannya itu seperti apa. Apa yang ingin dicapai kayak gitu ya, itu adalah tujuan. Dan tujuan itu penting banget karena tujuan itu akan mengarahkan pada perhatian-perhatian kita, apa sih yang kita perlu perhatikan dalam bekerja. Nah, itu tuh berdasarkan tujuan kita. Terus yang kedua, tujuan itu akan mengatur berbagai upaya, lalu upaya apa yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi nggak cuma mengarahkan perhatian, tapi upaya yang akan dilakukan pun itu tuh berdasarkan dari tujuan yang disetting gitu kan. Terus yang ketiga, goals itu bisa increase persistent. Goals itu bisa meningkatkan ketekunan atau persisten itu lebih tepatnya kalaupun ada hambatan dia akan tetap berjuang kayak gitu. Konsisten, persisten itu kayak gitulah. Jadi tangguh, handal kayak gitu-gitu, kira-kira kayak gitu. Terus goals itu juga bisa membantu perkembangan dalam penerapan strategi tugas. Jadi strateginya seperti apa itu bisa bisa dirancang ketika kita sudah tahu goals-nya itu seperti apa. Kira-kira itu sih. Jadi goals itu apa dan kenapa sih kita harus memakai atau harus men-setting goals kita itu seperti apa. Oke, berikutnya adalah insight atau hikmah dari riset-riset mengenai goal setting gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang riset-riset tentang pengesetan atau tentang pengaturan tujuan, apa sih hikmahnya yang bisa kita ambil kayak gitu kan. Yang pertama itu sasaran tinggi yang spesifik itu menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi kalau membuat sasaran yang tinggi tapi itu juga spesifik sampai ke angka-angkanya, sampai ke bagaimana caranya, itu akan menghasilkan kinerja yang lebih baik juga. Terus yang kedua, umpan balik meningkatkan pengaruh tujuan yang spesifik dan sulit. Jadi setelah kita melakukan apapun itu gitu ya, goal setting, itu tuh kita perlu umpan balik gitu, perlu feedback kayak gitu. Sehingga ini tuh akan memberikan pengaruh tujuan yang nantinya lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi nggak cuman istilahnya membuat sasaran aja yang tinggi, tapi juga ternyata feedback itu juga mempengaruhi tujuan yang spesifik dan lebih sulit lagi kayak gitu ya. Terus yang ketiga, tujuan partisipatif atau dari partisipasi orang-orang gitu ya. Tujuan yang ditetapkan dan tujuan yang ditetapkan sendiri itu sama efektifnya sebenarnya. Jadi mau pakai partisipatif, mau pakai tujuan yang telah ditetapkan atau tujuan yang ditetapkan sendiri kayak gitu ya,
itu tuh sebenarnya sama efektifnya. Jadi tergantung bagaimana dia ada kayak gitu ya, atau tergantung bagaimana dia diletakkannya kayak gitu. Tapi sebenarnya semuanya itu bisa digunakan gitu ya, mengeset bersama-sama orang atau mengeset dengan yang sudah ada gitu ya, sudah terset kayak gitu, atau mengeset sendiri, itu sebenarnya sama aja. Terus yang ketiga, perencanaan tindakan, fasilitasi capaian tujuan gitu ya. Action planning, facilitate goal accomplishment. Jadi kalau misalnya ini tuh kita tuh harus merencanakan kayak gitu, terus setelah itu tuh difasilitasi untuk mencapai tujuannya itu gitu. Jadi setelah direncanakan juga fasilitasi. Kalau direncanakan terus nggak difasilitasi ya nggak efektif kayak gitu. Terus yang ketiga, komitmen tujuan dan insentif moneter mempengaruhi hasil penetapan tujuan. Jadi komitmen seseorang atau komitmen perusahaan ataupun komitmen apapun itu dan juga insentif itu akan mempengaruhi hasil dari penetapan tujuan. Insentif moneter ya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar kayak gitu atau kok gitu. Slide selanjutnya adalah bagaimana cara aplikasi prakteknya mengeset sebuah tujuan. Yang pertama itu adalah tentukan dulu tujuannya itu apa, terus sedetail apa kayak gitu ya. Misalnya kenaikan sekian persen di bagian penjualan kayak gitu-gitu. Terus promosikan komitmen tujuan. Komitmennya seperti apa dengan tujuan yang kayak gini, terus apa yang dilakukan kayak gitu. Setelah itu beri dukungan, jangan lupa facilitate kayak gitu ya, kayak tadi yang kita bahas di slide sebelumnya, difasilitasi, beri dukungan, dan juga umpan balik, feedback itu penting banget nanti supaya lebih bagus lagi. Jadi kalau dalam proses perencanaan kan kayak gitu ya, setelah diaplikasikan itu dievaluasi dan jangan lupa untuk menuliskan feedbacknya seperti apa, itu tuh sangat penting banget dilakukan kayak gitu untuk perbaikan-perbaikannya tentunya. Sampailah kita pada slide terakhir pada pagi hari ini, dan seperti biasa jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menyebutkan kelas, _name_nama, dan juga bunyikan lonceng. Gitu aja dari Bu Rosana, maaf bila banyak salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.